Jadi kalau itu tadi kan anak-anak, Anak-anak. Perempuan. Bapakku kan udah balik. Udah tua pun Udah ya. Tua lagi. Laki lagi Ustaz, nggak ada haid. Bukan lagi, iya. Apalagi dia udah terlatih dari dulu. Iya. Betul. Ini kenapa? Kan sikit-sikit aja sakitnya, Bos. Kenapa Iya. pula? Ustaz tadi bilang nggak usah puasa dulu. Jadi begini juga, selain tadi kita sebutkan wanita haid nih pas tuh mereka boleh nggak puasa, anak-anak juga belum diwajibkan puasa. Ada juga nih orang tua. Orang tua di sini yang memang tak mampu lagi dia berpuasa. Kalau kita kan masih mampu, ya kayak Pak Endra meskipun anaknya banyak, cuma kan masih tegap nih, masih sanggup untuk berpuasa. Ataupun kita memang sudah kakek-kakek tapi masih sanggup, maka dia berpuasa. Jadi orang tua di sini memang nggak sanggup lagi dia berpuasa. Contoh umpamanya usia sudah mencapai 90 tahunan, berdiri aja nggak bisa dia. Selalu berbaring di atas tempat tidur gitu kan. Nah yang beginian dia nggak usah puasa lagi, cuma dia wajib bayar fidyah. Bayar fidyah apa itu? Fidyah itu memberi makan orang miskin. Orang miskin. Satu hari satu kali makan. Yang tadi berarti Pak Indra. Tadi Pak Indra. Itu yang sengaja Pak Billy. Iya mungkin orang tuanya, Pak. Bapak aja nggak tahu mungkin. Iya, bisa jadi orang tua dia sudah tua renta, sakit stroke dan sebagainya, nggak bisa lagi puasa, udah bayar fidyah saja. Gitu. Kalau kami kan nggak apa-apa juga bayar fidyah kan, Bos. Kalau Ya, kami tidak lah Bang Biring masih segar bugar gitu kan. Oh gitu. Berarti nggak boleh Mod. Hari ini puasa, besok malas tinggal bayar nggak boleh. berarti nunggu tua dulu Pak Billy. Nunggu tua dulu ya. Ah. Oh iya, masih lama lah Pak. Oh itu orang Boleh tua. gitu ya Ustaz Orang ya. tua, berarti dia boleh orang gitu. tua yang sudah nggak bisa berpuasa lagi, maka dia boleh tidak berpuasa dan kita mungkin sebagai anaknya walinya yang membayar fidyah. Kan banyak tuh, makanya sebenarnya agama kita ini banyak beri keringanan sama kita sebenarnya. Oh berarti nanti yang berpindah itu walinya pun nggak apa-apa tuh Ustaz? Baik dia umpamanya orang tuanya punya uang, dari uang orang tuanya lebih utama. Oh gitu. Kan kebiasaan kalau sudah tua renta, kan anaknya mengurus, Anaknya nggak bisa mengurus, bekerja, ya. nggak ada pendapatan kecuali dia mungkin pensiunan PNS, mungkin bisa ada uang pensiunannya begitu kan. Nah kalau dengan uang itu lebih bagus, atau dengan keluarga yang membayarkan juga silahkan saja nggak masalah. Oh gitu. Nah karena juga termasuk yang dibolehkan tidak berpuasa itu orang yang sakit. Orang yang kepala, bener-bener sakit, sakit gitu. bersin sikit-sikit, oh nggak puasa, enggak. Oh, enggak. Orang yang sakit, men. Sakit betulan ya Ustaz ya. Sakitnya nggak bisa puasa. Contoh orang yang umpamanya kena sakit tipes, kan meriang dia gitu kan, tak selera makan ataupun badan juga panas. Ini dibolehkan tidak berpuasa. Oh boleh Bos. Iya, tapi kalau hanya pusing-pusing dikit aja gitu dengan alasan Sakit. pusing kali banyak utang, umpamanya Mas Slamet kan, tak puasa gitu, nggak bisa Mas Slamet. Kena corona. Jadi gitu lah. kena corona apalagi ya, corona jangan utama, puasa lagi. gitu. Oh gitu. Berarti Bang Biring kalau mau nggak puasa sakit. Iya. Ya nggak mau lah aku. Oh, Pilih sakit atau pilih bagus tua? aku puasa. Bukan enak kok. Kalau sakit perut karena lapar. Jadi bukan sakit tapi lapar namanya. Jadi yang sakit benar-benar sakit tak bisa berpuasa. Itu namanya ya seperti tadi sakit tipes, orang kena sakit flu sangat berat begitu menggigil badannya tak mampu dia berpuasa, maka diberi keringanan dia untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib mengqadhonya nanti ketika di luar bulan Ramadan. Itu nggak bisa bayar aja Bos. Nggak bisa. Oh itu nggak bisa. Ya, yang bayar itu hanya untuk orang tua, kecuali juga orang yang sakit tak mungkin bisa sembuh. Misal kayak Orang stroke mau umpamanya. kayak mau mati gitu atau enggak? Dia masih muda stroke, dia gitu. nggak bisa Kan masih jalan. ada banyak tuh. Dia masih muda tapi kena stroke. Badannya tak bisa lagi apa-apa begitu. Oh, tak bisa iya, juga berpuasa dia umpamanya atau penyakitnya menahun tak bisa sembuh. Maka Iya, ini dibolehkan nggak berpuasa, cukup membayar fidyah. Bayar Tapi fidyah. kalau sakit dia bisa sembuh, wajib dia mengqadhonya. Bayar fidyah. Kodo itu diganti gitu Ustaz ya? Iya, diganti puasanya di hari yang lain. Oh Di iya. bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, Oh, begitu. Rajab, silahkan. Jangan Bukan sampai di Ramadan tahun depan lagi. jangan, teman-teman penting berarti gimana itu kita ngomong kodonya gitu. Gitu. Fidyah kayak mana sih fidyah itu? Zak? Nah, fidyah itu begini. Heeh. Kalau prakteknya memang di masyarakat kita pakai uang ya. Pakai uang. Oh iya, Sebenarnya, banyak. iya, Oh. sebenarnya dalam syariat kita itu fidyah itu kita buatkan makanan atau kita beli makanan, kita kasih ke orang yang miskin. Oh, jangan langsung makan lah ya. Iya, langsung makan. Karena apa? Kita takut kalau uang yang dikasih ke mereka, beli sepatu. Bisa jadi. Rokok Bisa nanti. jadi, beli Iya. rokok pula lebih parah lagi.
Makanya Allah perintahkan sebenarnya itu memberi makan fakir miskin. Itu Allah perintahkan. Kalau kita nggak puasa nahan lapar tuh. Iya. Sebagai gantinya apa? Kita sudah makan nih. Gantinya apa? Kita menutupi kelaparan orang lain yang memberikan dia makan. Langsung kasih Begitu nasi. cara Kalau Iya. kita makannya satu hari tadi pas nggak puasa 2 kali, kita ngasih 2 bungkus gitu, Ustaz. Sebenarnya sekali tidak puasa 1 hari 1 kali makan saja. Oh, satu Wajibnya. Tapi kalau kita mau lebih silahkan. Ya, mau kita kasih umpamanya 2 makanan atau bisa jadi beras ya, tapi sebenarnya Allah perintahkan di situ ialah makanan sudah Jadi ya. jadi. Kalau zaman Nabi itu kan seperti kurma, Oh seperti iya. gandum, memang perlu dimasak lagi, tapi memang itu makanan pokoknya. Oh Tapi kebanyakan Ustadz berpidia itu di saat kita berzakat itu Ustadz. Ya, karena kan memang Ramadan sudah mau habis. Oh bisa di luar Ramadan itu tuh. Bisa sebenarnya di luar Ramadan. Oh bisa ya. Nggak mesti harus di akhir Ramadan itu nggak mesti. Oh berarti bapakku nanti di akhir Ramadan aja situ baru ada duit. Ya, kalau Oh, dari anak-anaknya ya. Itu sampean bayar sekarang aja lunas, boleh, Ustaz? Kan belum selesai Ramadannya, gimana? Oh iya ya. oh udah selesai. Iya. Nanti buka puasa dia kayak mana Nah, kapan? jadi kita Lunasi itu gitu. bayar kecuali Udahlah mungkin 30 hari gitu. hari ini nggak puasa nih, malamnya dia ganti dengan dia bayar fidyahnya, nggak masalah. Artinya kan dia memang Udah walaupun lewat ya. udah lewat, ini siapa yang menjamin? Oh iya. 30 hari ke depan masih hidup kan nggak ada yang menjamin. Oh iya Oh, juga. bisa dikasih sama itu Langsung. kan nasi itu kita kasih boleh sama Iya, keluarga. Sama cuma- keluarga boleh. Yang miskin, bagi Yang yang miskin. miskin. Syaratnya dia Oh. miskin. Syaratnya Lebih miskin? bagus, contoh umpamanya kita punya paman atau adik bapak kita nih, orang miskin gitu kan. Udah kasih fidyah kita ke mereka. Lebih utama kita membantu keluarga kita. Oh, 2 pahalanya tuh Pak Indra. Kalau kita umpamanya sedekahnya sama keluarga, kaum kerabat, itu 2 pahala kita. Wih. Pahala sedekah sama pahala menyambung tali silaturahmi. Kalau sama kerabat ya. Iya. Begitu. Oke lah Pak Ustadz, satu lagi nih yang masih ganjel di hatiku. Ustadz. Apa itu? Pak Salman tadi bawa rantang. Kayak mah. Tak rasa dia mau buka puasa gitu, Ustadz. Iya. Artinya gak puasa gitu, mau buka cepat. Iya, iya. Boleh itu, Ustadz. Berarti Pak Salman ini kan bawa rantang. Nanti rantang kosong nggak? Ya, Tunggu nggak tahu. rantang Nggak isi tahu, karena kan ke kabupaten kan jauh. Mana tahu dia mau hotel. Karena nanti nggak ada rumah makan buka pikirnya pula. Jadi begini, Wah. kan Pak Salman ini memang jauh nih. Kalau dalam agama namanya musafir dia. Iya, seorang iya, musafir ya. Nah musafir juga dalam agama kita itu dibolehkan tidak berpuasa. Betulnya Bu Ustaz. Iya. Kalau gitu Kan kita cuma duduk pergi-pergi aja di ya. mobil. Hah? Tinggal duduk di mobil dia. Iya, tapi namanya seorang musafir. Dia dalam keadaan safar. Dan juga Allah sudah bolehkan itu. Ya, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Siapa yang dia sakit atau dia itu dalam keadaan safar, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib dia mengqadhanya di hari-hari yang lain, begitu. Iya. Ya meskipun nggak capek. Sekarang lihat coba. Kalau kita ke Jakarta berapa jam naik pesawat? 2 jam sekarang. 2 jam, Iya. 2,5 jam gitu. Tapi dia Iya. musafir, meskipun dia tidak capek, ya dibolehkan secara umum dia tidak berpuasa. Cuma kata para ulama kita begini, Ah, mana lebih utama dia berpuasa atau dia berbuka. berbuka? Melihat kondisi. Oh, ini kondisi. Iya, kalau seandainya safarnya tadi, ya dia tak terlalu susah umpamanya, nggak ada kesulitan. Karena pada masa Nabi kan orang safar itu menggunakan Iya, kendaraan iya. panas, terik, Jalan kaki. jalan kaki ataupun naik onta jauh lagi. Ya, makanya Nabi ketika itu melihat pernah ada orang yang sudah terkapar sekarat dia, tetap puasa. Maka Nabi marah ketika itu, ya. Yang begini nggak boleh kata Nabi, ya. Oh, Cuma juga Nabi ada juga di antara para sahabat safar tetap berpuasa karena apa? Dia merasa tidak kesulitan, Oh, ya. merasa tidak kesulitan. Aman begitu. Artinya boleh saja kita punya pilihan di sini. Dan bahkan kalau kita lihat, seandainya dengan berpuasa itu kita lanjutkan karena kita safar pun tak ada masalah, nggak ada kesulitan, nggak capek, maka lebih utama tetap kita berpuasa. oh begitu Bu Ustaz. Apalagi kalau kita musafir kan ke Jakarta naik pesawat, tinggal duduk santai, tidur, keluar encesnya, udah sampai ke Jakarta sebenarnya. Jangan sampai batal lagi, Mas. Nah, jangan sampai dimasukkan lagi ya. Oh, artinya kalau dia musafir, ya boleh dia nggak puasa, Ustadz, ya? Boleh, secara hukum Islam dia boleh. Baik dia merasa kesulitan ataupun tidak, maka dia boleh tidak berpuasa. Jadi tinggal pilih ya, mau Tinggal puasa pilih. boleh, nggak Ya, boleh. hanya saja mungkin
Kalau kita pun mau tetap berpuasa karena merasa nggak ada kesulitan, ya silakan gitu. Karena sayang rasa kita kalau mengqadha di hari yang lain, padahal kita nggak pernah merasa kesulitan dalam safar kita. gitu. Mungkin Pak RT juga begitu mungkin, karena mungkin jauh naik mobil ya, jarak Iya, lumayan jauh, betul. ya. Atau naik sepeda motor tadi. Naik mobil Mobil tadi tadi, sama ya. Pak Lurah. Sama Pak Lurah nanti. Iya, takut nanti konsentrasinya nggak apa ya kan? Kan gantian dia bawa mobil itu. Iya, Nggak tajam konsentrasinya di jalan kan? Oh. Ya boleh saja kalau musafir boleh tidak berpuasa. Tapi nanti mengganti nanti ya di hari yang lain, jangan pula dianggap asin pula nanti. Ya. Iya, Ini satu lagi Zat. Aku mau nanya di kampungku dulu Zat. Ada orang edan, apa namanya, orang nggak waras. Orang nggak waras. Ya dia mungkin seumuran lah Zat sama aku atau tua-tua dikit. Tapi masalahnya nggak ikut edan kan? Enggak lah Zat. Tapi kawan main, men. Dia kan neng KTP-nya orang Islam Zat. Oh. Punya KTP beda. Orang Indonesia negatif. Enggak, maksudnya ya keluarganya ya orang Islam gitu. Ya terus dia enggak anak-anak, belum tua kali Ustaz. Nggak sakit lagi ya? Enggak sakit Nggak ya Ustaz. sakit. Enggak sapar dia di situ kampung-kampung itu aja. Apa dia wajib puasa juga Ustaz? Nah, kata para ulama kita, syarat wajib puasa itu pertama dia Muslim. Muslim. Tetap dia, kalau dia Muslim harus dia wajib berpuasa. Oh. Yang kedua, dia itu baligh. Balik. Kayak Ya, tadi udah kita balik sudah ya. baligh ya. Yang ketiga dia berakal. Berakal itu tidak gila. Oh. Berarti kalau begitu orang gila atau orang tak waras tak wajib dia berpuasa. Kayak selamat ini lah, Ustaz. Hah? Nak Jawa. Kawannya maksudnya tadi. Kawannya orang kampungnya maksudnya. tadi ya. Kayak orang kampung itu maka nggak wajib berpuasa. Iya. Sampai dia memang sadar, hilang dari rasa gilanya, gitu. Baru dia wajib berpuasa. Tapi kalau dia memang sampai berapa tahun karena dia gila, ya sudah, dia nggak wajib untuk berpuasa, begitu. Dan nggak ada wajib juga membayar fidyah, ya karena memang dia dalam kondisi tidak wajib berpuasa. Nah kalau untuk yang lagi, ya syaratnya juga bebas daripada haid dan nifas. Oh, itu karena nggak suci mungkin. Iya, Terus nanti kalau haid dan nifas itu nggak suci, Bos? iya. Misalnya kita junub, belum mandi, udah habis waktu sahur. Itu gimana? Masih boleh puasa? Nah, boleh. Jadi umpamanya, karena nggak termasuk syarat ya kalau kita puasa itu harus suci daripada junub atau mandi dahulu, enggak. Umpamanya nih ada suami istri gitu berhubungan sebelum subuh, Iya. ya. Kemudian belum sempat dia mandi sudah selesai waktu sahur, Iya. atau masuk waktu subuh gitu ya. Dia belum sahur nih gitu kan. Tak karena ketiduran atau apa, tetap wajib dia melanjutkan. Oh gitu. Karena memang dalam puasa Ramadan niat kita itu harus kita pasang pada malam hari sudah kita pasang. Oh iya. Gitu. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan Nabi ketika pagi hari malamnya nggak ada niat puasa, pas tanya ada makanan nggak ada. Kalau kita puasa lah, boleh. Kalau dia puasa sunnah. Puasa sunnah ya. Tapi puasa wajib diniatkan dari malam hari. Dari malam hari itu. Atau ketika sahur itu wajib diniatkan dalam hati kita berpuasa Ramadan. Oh gitu. Berarti beda lah keadaan junub tadi sama haid tadi maksudnya. Iya. Junub ya tetap dia harus lanjutkan puasanya. puasa. Tapi sebelum dia sholat dia harus mandi wajib. Mandi wajib. Udah mandi wajib kan? Ya udah. Satu pertanyaan lagi, Iya. satu lagi. Banyak kali Pak Selamat. Ya namanya ganjel, numpung nanti Ustaz pulang nanti. Enggak kebagian. masa Daripada saya. kita ribut lagi. Eh, ini kan orang yang nggak puasa tadi harus diganti kan saat di kodok tadi kan. Kodok. Kodok aja kodok. Iya itu maksudnya. Nah, kalau yang haid itu Ustaz, dia kan nggak puasa. Kan nggak sholat juga. Iya. Sholatnya juga di kodok Ustaz. Nah, kata ibunda kita Aisyah, kami itu wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tak mengqadha sholat. Oh. Gitu. Karena puasa kan cuma satu hari dan bisa diganti pada hari-hari berikutnya. Kalau sholat gimana cara menggantinya? Berat bagi wanita. Begitu maka wanita itu nggak wajib untuk mengqadha sholatnya. Yang wajib itu hanyalah puasa Ramadannya saja yang diganti. Oh iya. Begitu. Aku terakhir boleh nanya ya. Penting kali kurasa ini. Ada keluarga kita dulu Pak Ustadz. Dia sakit di bulan Ramadan. Memang nggak puasa dia kan. Karena mungkin kayak gitu ada pemahamannya kayak kita ini. Dia itu meninggal dia. Dia dulu niat untuk mengkodonya. Itu bisa nggak anaknya nggak menggantikan puasa orang tuanya ini?
Untuk ini ya puasa wajib ya. Puasa wajib. Ya sebenarnya untuk puasa wajib ini sendiri sudah ada keringanan yang Allah berikan. Oh begitu. Ya sudah bayarkan fidyahnya. Oh gitu aja. saja, gitu kan. Oh iya. Nah kalau seandainya orang tuanya atau dia bernazar orang tuanya sudah berwasiat untuk mengkodokkan, baru kita jalankan wasiat tersebut. Oh Nazar begitu. tersebut begitu. Ya itu keringanan sudah Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Nanti tangan pula nanti kau aja lah mengkodok. Oh kau aja mengkodok. Gitu. Masing-masing berebut. Harta warisan Iya. Apa aja gitu ya. Gitu. Nah, makasih Ustaz. Oh Alhamdulillah, iya, makasih Ustaz udah Ustaz. dilurusin kami nih Ustaz. Oh iya, maaf Ustaz, nggak ada minuman sama Iya. makanan. Atau kalau minum puasa. Baiklah saya izin dulu ya. Iya. Saya juga masih kerjaan nanti insya Allah mungkin ada jumpa Pak RT juga. Oke, Mas. Terima Terima kasih kasih banyak ya. Iya, Mas. Bang Miring, Pak Indra. Selamat sampai selesai insya Allah puasanya semua Allah terima. Amin. Izin ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya,